Kita melihat mereka ada perubahan-perubahan daripada kelompok Islam itu sendiri yang sudah melihat ke depan. Seperti Buya Sakur, seperti Panji Gumilang. Di mana mereka, saya menganggap orang-orang yang maju berpikir, memakai nalar, logikanya jalan. Masa kita diatur-atur? Andai kata kalau sholat itu diperlakukan sebagai hak mutlak, maka satu kali kita absen untuk sholat, masuk surga. Ini bagaimana Tuhan yang benar itu? Dan juga kalau jaminan untuk masuk surga cuma 72 bidadari untuk menyenangkan pribadi seorang pria, maka di mana keadilan Tuhan untuk melihat bahwa wanita juga sanggup harus diberikan jaminan untuk kesenangan mereka. Saya senang juga, tadi malam saya sempat menonton jubirnya Presiden Jokowi, Hambalia, kalau saya nggak salah, yang suka pakai sorban itu. Dia menentang orang-orang yang memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada Panji Gumilang. Nah, kita semua di sini kan membangun suatu pandangan di mana kita juga tidak berpihak. Tetapi yang jelas di sini bahwa MUI ini melampaui kekuasaan daripada pemerintah. Mana mungkin mereka bisa mengorder siapa yang mereka ingin tangkap, sama dengan order terhadap MKC. Dan sampai saat ini atas perlindungan mereka, Ustadz Somad, Ustadz yang biadab, yang menelanjangi semua orang, khususnya orang Kristen, kok bebas? Dan di pemerintahan yang ada, Pak Mahfud secara khusus, jangan dipelintirkan hukum ini, hukum khilafah. Ini kan jelas, kalau kalian memakai ini negara hukum, bahwa perlakukanlah, Somad itu tangkap, si Bahar Smith yang sudah memakai modus penangkapan si Ahok dulu, di mana 212 yang dijadikan kemarin itu 626, karena tepatnya tanggal 26 bulan Juni, mereka memakai dengan truk 2 susun itu dan teriak-teriak, pakai takbir segala untuk menangkap atau memproses si Panji Gumilang. Nah, kita tidak berpihak. Seperti yang saya katakan, saya tidak kenal dengan Panji Gumilang. Tetapi ini adalah suatu pembaharu yang harus didengarkan oleh anak bangsa. Kalau itu salah, ya kita tidak usah masuk ke sana, sama dengan ajaran kita. Kalau tidak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nggak boleh memaksakan. Tetapi opini itu kita bisa sampaikan. Dan pemerintah tidak perlu masuk di dalam ranah-ranah keagamaan yang bukan menjadi suatu kebijakan. Seharusnya dibubarkan. Menteri agama itu tidak perlu. Ajar. Shalom Pak Pol. Assalamualaikum. Kok nggak dijawab? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alaikasan. Oke, shalom Pak. Ya, kita kembali ke topik Pak ya. Jadi kalau saya melihat bahwa kisru yang terjadi antara Pak Gumilang dan MUI ini bukan secara kebetulan Pak ya. Tapi ini sebenarnya menunjukkan bahwa ya memang negara kita perlu ada perubahan. Karena yang diangkat-angkat ini kan selalu masalah agama. Dan agama lagi. Dan sepertinya kebijakan-kebijakan pemerintah ini selalu mengarah kepada soal agama. Sehingga yang ditindak itu kalau mereka yang dianggap menghina, memfitnah, dan lain-lain. Tapi ini pun tidak adil diberlakukan. Saya sempat menonton diskusi antara Monique Rikers dengan para kadrun yang dipimpin oleh si Egy Sujana dan salah satu pembicaranya. Jadi itulah cara-cara daripada media di Indonesia yang semua terpapar dengan ajaran-ajaran lebih condong kepada khilafah. Jadi mereka ini double standar. Dikala seseorang tidak bisa mendebat masukan daripada Monique Rikers, dia langsung teriak keblingsatan itu. Ayo panggil polisi, tangkap dia. Panggil polisi, tangkap dia. Jadi sudah ini mereka punya cara-cara berpikir yang sebenarnya harus dirubah. Karena apa? Kalau pemerintah tidak melihat ini sebagai sesuatu yang serius, maka
Indonesia ini akan bubar. Kita jelas saja, karena siapapun, manusia sekarang tidak lagi kepada 78 tahun yang lalu di mana Indonesia merdeka, masih banyak yang belum mengenal mungkin perkembangan, belum banyak terinformasikan mengenai adanya ajaran-ajaran yang menyesatkan yang selama ini kita sudah saksikan. Selama 78 tahun Indonesia merdeka tetap berkutat kepada soal agama. Jadi kita tidak bisa melihat hanya dalam satu sisi. Kita melihat mereka ada perubahan-perubahan daripada kelompok Islam itu sendiri yang sudah melihat ke depan. Seperti Buya Sakur, seperti Panji Gumilang. Di mana mereka, saya menganggap orang-orang yang maju berpikir, memakai nalar, logikanya jalan. Masa kita diatur-atur? Andai kata kalau sholat itu diperlakukan sebagai hak mutlak, maka satu kali kita absen untuk sholat, masuk surga. Ini bagaimana Tuhan yang benar itu? Dan juga kalau jaminan untuk masuk surga cuma 72 bidadari untuk menyenangkan pribadi seorang pria, maka di mana keadilan Tuhan untuk melihat bahwa wanita juga sanggup harus diberikan jaminan untuk kesenangan mereka? Apakah disediakan para gigolo-gigolo 78 gigolo terhadap para wanita ini? Jadi seperti Buya Sakur dan Panji Gumilang, mereka meneliti, ini nggak masuk di akal lagi. Dan inilah juga masukan-masukan daripada kita semua untuk merubah paradigma daripada bangsa Indonesia supaya jangan terus dibodoh-bodohin, menangkap seseorang cuma karena agama dan agama lagi. Yang dipromosikan keluar selalu, the most largest population Muslim in the world. Ini bukan suatu produk yang bisa dijual dalam marketing. Kita harus kemukakan bahwa Indonesia dapat melakukan inovasi-inovasi yang tidak usah 1/10 daripada Israel misalnya. Meskipun dengan perbandingan penduduk yang terlalu jauh, 270 berbanding 9,3 juta di Israel. Tetapi inovasi-inovasi yang luar biasa. Jadi kembali kita kalau pakai logika, tidak mungkin suatu negara ini, bangsa ini kalau tidak diberkati. Jadi kita kembalilah, kita logika kita jalan melalui apa yang kita lihat. Nah, kembali kepada persoalan di Indonesia. Saya senang juga, tadi malam saya sempat menonton jubirnya Presiden Jokowi, Hambalia, kalau saya nggak salah, yang suka pakai sorban itu. Dia menentang orang-orang yang memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada Panji Gumilang. Nah, kita semua di sini kan membangun suatu pandangan di mana kita juga tidak berpihak. Tetapi yang jelas di sini bahwa MUI ini melampaui kekuasaan daripada pemerintah. Mana mungkin mereka bisa mengorder siapa yang mereka ingin tangkap, sama dengan order terhadap MKC. Dan sampai saat ini atas perlindungan mereka, Ustadz Somad, Ustadz yang biadab, yang menelanjangi semua orang, khususnya orang Kristen, kok bebas? Dan di mana fungsi dari Menko Polhukam dalam hal ini? Jadi ini semua adalah double standard, munafik dan kemunafikan. Jadi bagaimana kita meyakini suatu pemerintahan yang menyelewengkan peraturan-peraturan ketatanegaraan ini hanya karena identitas agama, kekuatan mayoritas. Ini harus dihilangkan. Dan anehnya ini karena mereka double standard, salah satu daripada debater dari TV One yang juga kadrun, TV One ini bertindak, reporter kan seharusnya ya harus balancing lah. Tapi mereka bertindak sebagai penuntut hukum terhadap Monique Rijkers. Sepertinya ya memberikan terus tekanan-tekanan, sedangkan Egy Sujana dan beberapa dari mereka yang kadrun itu dibiarkan untuk berbicara sampai teriak-teriak mesti panggil polisi segala, keblingsatan. Nah, masalahnya ini mereka memakai negara ini adalah negara hukum. Hukum mana dulu kita pertanyakan. Jadi pemerintahan yang ada, Pak Mahfud secara khusus, jangan dipelintirkan. Hukum ini hukum khilafah. Ini kan jelas, kalau kalian memakai ini negara hukum, bahwa perlakukanlah, Somad itu tangkap, si Bahar Smith yang sudah memakai modus penangkapan si Ahok dulu, di mana 212 yang dijadikan kemarin itu 626, karena tepatnya tanggal 26 bulan Juni
Mereka memakai dengan truk 2 susun itu dan teriak-teriak, pakai takbir segala untuk menangkap atau memproses si Panji Gumilang. Nah, kita tidak berpihak. Seperti yang saya katakan, saya tidak kenal dengan Panji Gumilang. Tetapi ini adalah suatu pembaharuan yang harus didengarkan oleh anak bangsa. Kalau itu salah, ya kita tidak usah masuk ke sana, sama dengan ajaran kita. Kalau tidak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nggak boleh memaksakan. Tetapi opini itu kita bisa sampaikan. Dan pemerintah tidak perlu masuk di dalam ranah-ranah keagamaan yang bukan menjadi suatu kebijakan. Seharusnya dibubarkan. Menteri agama itu tidak perlu menambah semacam amandemen di dalam peraturan Pancasila yang sudah ada, SKB Nuwa Menteri, FKUB. Ini apa tujuannya? Framing demi framing yang terutama difokuskan kepada umat Kristen. Jadi kita bicara di sini fakta. Dan kita akan melihat ke depan Indonesia yang harus meninggalkan agama dan harus meninggalkan sentimen didasarkan tidak ada kebenaran di dalamnya. Membenci Israel alasannya apa? Cuma karena beda kan? Cuma beda agama. Bukan datang kepada sesuatu yang objektif itu harus dinyatakan. Masa sampai olahraga aja dipikir U20 ini, para pemain muda 20 tahun ini sepertinya angkatan bersenjata yang bawa bom ke Bali dan bawa bom di Indonesia. Ini stupidity demi stupidity. Parah. Pelaksana hukum negara kita, gubernur yang hanya mengikuti order daripada ketua partai, berarti tidak mempunyai suatu keberanian untuk menyatakan sikap kebenaran, tidak mempunyai prinsip. Masa diberi order. Jadi kita bisa melihat bahwa kita dibukakan mata dengan peristiwa-peristiwa yang ada ini secara khusus antara Kisru, Panji Gumilang dengan MUI, di mana kita melihat bahwa ada hal-hal yang mungkin bisa terjadi, entah itu perbaikan atau kehancuran Indonesia yang menentukan nanti pada pemilihan 2024 ini. Jadi masyarakat Indonesia datanglah kepada suatu pengertian bahwa jangan terus dibodohi dengan agama. Agama itu adalah buatan manusia. Keyakinan kita adalah pribadi, hak hakiki kita kepada Tuhan yang kita yakini. Jadi itu saja Pak, masukan saya. Terima kasih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.